Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Miki Mouse 24 dan Siana Racan sebagai pengisi suara, episode 141, TSCK 138. Selamat mendengarkan semuanya. Wanita yang tengah hamil 5 bulan itu menatap sendu wajah lelap sang suami. Meringis karena wajah tampan yang selalu berseri dan selalu beraura dingin, kini terlihat terlelap dan redup. Lingkaran hitam di bawah matanya, kian hari semakin terlihat jelas. Tangan kanannya terangkat mengelus lembut kerutan yang tiba-tiba muncul di kening ayah dari anak yang dikandungnya. Sepertinya tuan suaminya mimpi buruk lagi. Sebulan ini, ia memang beberapa kali mendapati suaminya mengalami hal serupa. Dan mimpi buruk itu tak lain dan tak bukan ada dia, calon anaknya, dan perusahaan di dalamnya. Hei, sapanya, kala mata tajam itu perlahan membuka mata. Jam berapa? Tanya pria itu serak. Ia kemudian meraih tangan sang istri, menggenggam dan bawanya ke bibir untuk dikecupnya. Masih jam 5, jawabnya membuat kepala si suami berpindah ke pangkuan sang istri, yang memang sudah terduduk bersandar di kepala ranjang. Halo anak Dedi, sehat-sehat sayang, jangan menyusahkan Momi oke? Ucapnya setelah mendaratkan kecupan di perut yang semakin menonjol keluar itu. Tersenyum hangat, wanita itu terangkat mengelus lembut kepala suaminya, membuat sang suami menjamkan mata menikmati usapan tangan lentik milik wanitanya. Dia sangat jarang mendapatkannya. Kapan Tuan sampai? Tanya wanita itu, yang tak lain adalah si bumi cantik Alicia. Seketika mata Daniel terbuka lebar, mendongak menatap langsung netra Alicia. Keningnya berkerut tak suka. Kok Tuan lagi sih sayang? Kemarin udah berubah. Protesnya, dia mengabaikan pertanyaan sang istri. Di sini kan hanya kita berdua. Opa dan Oma tidak akan tahu. Jawab Alicia berhasil membuat kesadaran Daniel sepenuhnya kembali. Ia beranjak duduk, menggeser sedikit posisi sang istri agar berhadapan dengannya. Tak bisakah kamu belajar untuk menerima aku di hidupmu, meski hanya sebagai ayah dari anak yang bertumbuh di perutmu? Tanya Daniel menatap frustasi wanita yang telah memporak-porandakan hidupnya belakangan ini. Jujur, ia mulai lelah dengan aktivitas sebulan terakhir. Istri yang memperlakukannya bak suami tercinta, jika itu di hadapan Oma, Shu Xiangmin, Opa Satria, Arham, dan Fang Yin. Dan kembali formal padanya jika mereka hanya berdua. Tak bisakah istrinya merasakan bahwa cintanya sudah berakar kuat dalam hati? Cinta yang Daniel tawarkan tak bisakah Alicia melihatnya? Tuan, maksudku, ucapnya Alicia terpotong. Kalian melihat telaga milik suaminya sudah memerah dan sedikit berembut, membuatnya mematung. Namun seperkian detik selanjutnya, ia meraih tubuh kekal namun terkulai lelah itu ke dalam pelukannya. Maaf, membuat Mas menangis, ucap Alicia serak menahan tangisnya. Ia merasa tak tega melihat raut wajah menjadikan tuan suaminya. Daniel membalas pelukan sang istri. Ia menginginkan pelukan ini. Ia merindukan istrinya setelah seminggu ini sempat terpisah. Ya, sudah sebulan lamanya Alicia memilih tinggal di Taiwan karena memang ia nyaman tinggal di sana. Dan selama hampir 21 tahun hidupnya, ia baru merasakan yang namanya kehangatan keluarga dari kakek dan nenek, paman dan bibinya, yang menyayanginya dengan tulus melebihi ekspektasinya selama ini. Membuat Daniel mau tak mau harus bolak-balik Indo-Taiwan, karena memang ia tak bisa lepas tanggung jawab dengan perusahaan yang jutaan jiwa menggantungkan nasib di sana. Jadilah, ia seminggu sekali mengunjungi istrinya, meluangkan waktu Sabtu Minggu untuk berada di Taiwan. 5 harinya ia habiskan berada di Indonesia, dan ia harus bekerja ekstra dari sebelumnya. Bahkan ia sering memilih tak tidur selama di Indo, hanya untuk menyelesaikan lebih cepat pekerjaannya, yang memang tak pernah sedikit. Ia lelah, tapi ia tak mau memaksakan kehendaknya agar Alicia segera pulang ke Jakarta bersamanya. Sebab melihat bagaimana Alicia bisa tertawa lepas selama berada dekat keluarganya, yang bahkan Daniel belum pernah lihat tawa itu selama 10 bulan mereka hidup bersama. Kini Daniel sadar bahwa selama ini Alicia hidup dengan memang tak memakai hati. Semua Alicia jalani hanya semata-mata karena menjalankan kewajibannya sebagai istri, tanpa tahu menikmati statusnya. Berbeda dengan sebulan belakangan ini, istrinya itu terlampau bahagia berada di keliling keluarganya kandungnya. Dan ikut senang melihat binar bahagia sang istri, dan ia rela menyiksa diri demi tak menghancurkan kebahagiaan calon Momi mudanya itu. Lagian ia sangat sadar, ia belum berarti apa-apa bagi sang istri. Aku merindukanmu, gumam Daniel mengeratkan pelukannya. Jadi kapan pulangnya? Tanya Alicia. Wajahnya terbenam di dada sang suami yang
berdentum-dentum menghajar pendengarannya. Kamu mengusirku? Si pria arogan itu benar-benar baperan sekarang. Nah gitu, maksud. Baru 3 jam aku tiba sayang. Masa kamu harus bertanya kepulanganku? Atau kehadiranku memang mengganggumu? Pelukan erat mulai mengendur. Alicia melepas diri, mendongak menatap wajah tuan suaminya, yang tetap tampan meski sedikit terlihat tua, karena tak terawat. Aku ingin jalan-jalan sama kamu, ucap Alicia kini menunduk. Ia menipiskan bibirnya, karena keinginannya sudah ia utarakan. Si minggu ini, ia juga merindukan sosok pria ini. Entahlah, ia merasakan ada sedikit ruang kosong dalam hatinya ketika pertemuannya dengan sang suami hanya melalui layar seminggu ini. Dan ia menaikkan sebelah alisnya mendengar permintaan istrinya. Seulas senyum tipis menghiasi bibirnya. Bolehkah ia berharap sekarang? Kamu merindukanku? Tanyanya, membuat sang istri mendongak. Alicia menghembuskan nafas pelan, kemudian ia menggeleng. Entahlah, aku hanya sesekali merasa sedih ketika sambungan telepon terputus, padahal banyak yang mau aku ceritakan. Jelasnya membuat hati Daniel menghangat. Ia kembali merengkuh tubuh sang istri ke dalam pelukannya. Maaf membuatmu bersedih, ucapnya setelah mendaratkan kecupan di dahi istrinya. Jadi apa Tuan bersedia menemaniku jalan-jalan pagi ini? Tanya Alicia kemudian. Dengan senang hati ratuku, balas Daniel. Setelah beberapa saat bersiap, mereka keluar kamar. Memang kamar Alicia dikhususkan berada di lantai bawah mengingat Opa, Oma, Mama dan tantenya sangat protektif padanya dan tak membiarkan dia naik turun tangga. Mau kemana cucu Oma pagi-pagi udah rapi? Tanya Opa Syah pada sang cucu. Ia mengulurkan tangannya untuk menyambut Alicia untuk memeluk omanya. Selamat pagi Oma, Alicia berucap saat berada depan tetapan Syah. Pagi cucu cantiknya Oma. Mau kemana nih putri cantiknya papa? Arham ikut bersuara ketika ia menuruni tangga dan melihat adegan di bawah sana. Dalam gendongannya ada baby Alfred yang sedang berceloteh tak jelas. Alfred Junior Armando, anak kedua Arham yang belum genap 1 tahun. Anak tetuanya, Ambrosius Putra Orlando, berusia 18 tahun, sedang berada di Amerika melanjutkan pendidikannya. Arham menyebut dirinya papa, karena memang ia sudah mengadopsi Alicia sebagai anak tertuanya. Lagian memang keponakan kandungnya kan, jadi semua wajar. Kapan datang nak? Itu suara wanita cantik yang baru keluar dari ruang dapur. Ia baru selesai memeriksa para maid yang bertugas menyiapkan sarapan untuk keluarga Orlando pagi ini. Ia bertanya pada menantunya. Jam 2 pagi, Anti. Loh, kok masih Anti sih? Ucap Wangi melucutkan bibirnya. Mama, ulang Daniel merasa tak enak dengan cengiran kudanya. Mau jalan-jalan pagi kan? Sarapan dulu yuk, ajakin. Ia mengambil alih baby Alfred ketika Arham sudah berada di dekatnya. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.